Iya, Roma kan maksud gua kan tetap maksudnya tim yang belum menjadi tim besar banget kayak Milan, Luar Juventus. biasa. Udah mainnya jelek gitu ya, mainnya jelek, tapi ternyata bisa menang. Efeknya ke tim sendiri tuh luar biasa. Kuica Kvaratskhelia. Kayaknya nggak ada di radar tim-tim besar gitu ya. Ya. Kitanya baru tahu ya. Kita aja baru tahu Ini nih. siapa Ini nih? siapa nih? Nama aja susah banget. Liga Italia wasitnya kurang bagus, VAR juga nggak berfungsi. Kemarin banyak kontroversial. Apakah memang ini jualan? Iya. Ataukah memang ini kesalahan menurut lo? Di atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya selalu sempurna. Tapi kenyataannya dalam kehidupan kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataannya. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Nah, dalam di atas kertas kali ini kita akan bahas Serie A Liga Italia bersama dengan Wiwit dan juga Hadi Gunawan. Teman-teman apa kabar? Merdeka. Baik. Oh, merdeka. Merdeka. 77 tahun ya. Semoga Roma juara nih. Oke, balik lagi ke Liga Italia. Ini menarik ya, kita lihat Magnificent Seven atau tim-tim unggulan menang Iya. di jornata pertama. Pertama, betul. Apakah ada kejutan menurut teman-teman? Kalau menurut gua sih nggak ada ya. Roma Karena nggak gitu? Maksud gua Menang Roma. loh. Iya, Roma kan maksud gua kan tetap maksudnya tim yang bisa dianggap masih sedang-sedang saja nih. Oh, iya, Maksudnya iya. belum menjadi tim besar banget kayak Wah, Milan, luar Juventus. biasa. 3 kali Scudetto, bro. Belum tadi Scudetto, tapi belum kayak Milan lah, belum kayak Oh, iya, Inter, iya, Juventus, masih jauh gitu kan, masih 3 kali itu masih biasa lah. Oke. Nah, tapi untuk musim ini cukup bagus lah dengan materi pemain yang bisa dibilang ya cukup banyak bintangnya juga, masih taraf bintang loh ya, Ya. bukan bintang besar. Ya. Jadi meraih Bintang dua, kemenangan. bintang tiga nih. Ada ininya, ada Loh. levelnya. Oh iya dong, ada level. Bintang besar, mega bintang. Nah, itu Iya, ada. iya. Pemain-pemain Roma Iya, itu kan iya. maksudnya walaupun bintang tapi kan belum ada yang misalnya kayak Messi, Iya, Neymar iya, kan belum lah. Jadi masih tarafnya masih bintang. Dan meraih kemenangan kemarin ya cukup bagus lah. Jadi kalau menurut gua sih belum ada kejutan yang berarti ya di pekan pertama kemarin, di Jornata kemarin, karena bagaimanapun tim-tim besar semuanya meraih kemenangan. Ya. Dan tim-tim yang diunggulkan benar-benar bisa meraih kemenangan. Dan tim-tim yang dianggap bisa membuat kejutan ternyata 3. Gimana Bung Wid? Iya, mungkin kejutan hampir aja terjadi di partai Lecce melawan Inter Milan ya. Oh, menit terakhir ya? Karena iya betul. Inter Milan sebetulnya unggul cepat 1-0. Tapi kemudian kok ini kayak kreativitasnya nggak ada lagi gitu, nggak muncul lagi dan akhirnya disamakan. Untungnya menit-menit terakhir bisa menang gitu. Dan mungkin itu satu-satunya hampir kejutan yang terjadi di pekan pertama. Tapi betul yang Bung Adi bilang tadi bahwa secara keseluruhan ini sebetulnya yang kita harapkan nih, Serie A yang seperti ini. Maksudnya persaingan antara tim-tim besar nih mudah-mudahan seperti ini terus terjaga sampai pekan-pekan terakhir. Karena kita udah mungkin bahas di episode sebelumnya bahwa kalau gua sendiri pengen melihat jangan cuma 2 tim, 3 tim yang bersaing, tapi mungkin Ya. Banyak ya, 5, Wid, ya? 6 tim, betul. Dan Berarti ini- kelihatan dong yang juara siapa nih? ini Belum, tanda- belum. Baru jornata satu. Wid bilang langsung kelihatan Kalau soalnya. Liga Indonesia mungkin kelihatan, kalau Liga Indonesia kelihatan. Liga Italia. Itu sebelum kompetisi dimulai ya. Ya balik, ini kalau lihat Magnificent Seven tadi gue udah bilang menang Ya. semua, dan ini juga sebuah sejarah ya, 10 tim menang. Ya. Jadi terlihat 3 poin 10 tim, yang 0 poin Iya, 10 betul, tim. betul. Ya ini menarik karena menunjukkan ini sejarah karena 50 tahun udah belum pernah ada lagi kejadian Ya. seperti ini. Ya. Sebuah pekan Serie A ada tim yang menang, nggak ada yang main imbang gitu. Gak ada seri. Ini ya mudah-mudahan terus terjaga dan juga gol banyak gitu ya. Ya. Kita lihat gol banyak. Ini jelas sebuah sesuatu tontonan yang menghibur dan pekan pertama yang menjanjikan gitu. Setuju. Buat perjalanan musim ini. Dan ini belum semua keluar nih soalnya kan. Kalau kita lihat kan bursa transfer juga masih dibuka. Ada kemungkinan bintang-bintang lain juga masih akan berdatangan. Ya. Kemudian mungkin ada pemain yang di giornata pertama belum bisa keluar maksimal gitu ya, baru dimainkan beberapa menit terakhir gitu. Jadi kita bisa berharap bahwa kompetisi nanti akan lebih bagus lagi. Oke, ini tadi tidak ada yang mengejutkan. Milan menang 4-2, kebobolan. Napoli menang 5-2, 5-2. kebobolan. Juve yang hebat 3-0. Roma, kemudian Lazio hampir Iya, iya, kalah 3 kartu merah ya. Iya. Nah, itu gimana? Di. Ya sebenarnya apa yang kata Wiwit bilang ya, sebetulnya di pekan pertama ini pekan pertama loh, jadi kita belum bisa Ya. memprediksi gimana nanti ya, tapi sudah kelihatan kata Wiwit ketimpangan yang ada nih antara tim besar dan tim kecil, dan makin kelihatan sebetulnya siapa yang akan naik dan siapa yang akan turun, Ya. walaupun masih pekan pertama. Tapi gue setuju dengan Wiwit, ini makin memperjelas Ya. kelas semua klub, mana yang akan difavoritkan, mana yang tidak. Seperti itu kalau menurut gue sih ya. 3 tim promosi, Lecce, Monza, Cremonese ya? Ya. Kalah semuanya, jadi belum bisa adaptasi.
Gua sih sebetulnya berharap Monza ya. Gua dari ini Monza sebetulnya jagoan gua kalau dari tim promosi 3 ini ya. Oke. Ya karena Milan KW lah, kita bisa bilang begitu kan, Milan KW kan. Yang punya Oh, ada. Berlusconi, Oh, iya, benar, benar. pelatihnya mantan pemain Milan Giovanni Stroppa gitu ya. Dan Tetanggaan Monza sama Milan. iya, dan pemain-pemain tuh bagus-bagus sebetulnya yang mereka rekrutkan. Ada Matteo Pessina di situ, kemudian ada Gianluca Caprari di situ, pemain-pemain yang inilah yang musim lalu papan tengah lah mereka. Jadi harusnya sih Monza bisa bersaing gitu ya, paling nggak di papan tengah gitu. Jadi nggak, kalau sekarang sih kayaknya susah juga nih, ambles lagi nih kayaknya. Langsung ambles lagi nih. Tapi kalau lihat ya. geliat ke Jakarta pertama, apakah memang Serie A ini seperti balas dendam ya, nggak masuk Piala Dunia, terus mereka kayaknya memberikan satu sinyal, gua hadir nih melawan Liga Inggris, setuju nggak sih? Kalau Liga kan seperti yang gua udah ungkapin sebelumnya ya, bahwa sebetulnya Liga Italia sama Inggris ya levelnya sekarang nggak jauh-jauh banget, walaupun kita harus akui lah ya, maksudnya Liga Inggris sedikit di atas Liga Italia. Ya. Pemain yang masuk ke Liga Italia juga bukan pemain sembarangan loh, maksudnya Ya, pemain-pemain cukup bagus juga, nggak kalah sama Liga Inggris, cuman memang expose media di Liga Inggris lebih kencang dibanding Italia. Jadi kalau menurut gua sih bukan karena memang dendam, tapi emang levelnya sebetulnya nggak jauh-jauh banget antara Italia dan Serie dengan Premier League gitu. Oke, kita bahas ke AC Milan dulu ya. Ya. Rebic tampaknya menjadi bintang nih, nggak ada Giro, nggak ada Ibra. Ya, ya. Kayaknya dia dapat panggung dan berhasil Iya, betul, di betul. pekan pertama. Iya, ini mungkin bahkan kita bisa bilang jangan-jangan Rebic ini bisa kita anggap rekrutan baru gitu. Karena kan musim kemarin sejak Januari dia diganggu cedera nih. Jadi sering banget nggak main gitu ya. Tapi Rebic ini memang pemain yang bagus gitu. Maksudnya dia subur dalam hal taktik. Dalam hal ini dia bisa dimainkan di mana saja gitu. Di sayap kiri bisa, jadi pemain nomor 10 bisa. Dan kemarin memang sejak pramusim sudah dicoba nih jadi striker gitu ya. Jadi striker penyerang tengah ujung tombak gitu. Dan ini benar-benar bisa mengancam sih ini si Rebic ini untuk teman-temannya sendiri ya. Untuk Divock Origi, untuk Giroud, untuk Ibrahimovic dengan penampilan dia kemarin waktu menghadapi Udinese 2 gol. Kemudian sangat aktif bergerak gitu ya, sangat aktif merebut bola juga. Ini pemain yang ya pasti seneng lah si Stefano Pioli ngelihat ini ya. Apalagi melihat opsinya. Lu juga seneng, Iya. bukan Pioli doang, lu juga seneng. Iya. Tapi gue lihat Casey, nggak ada Casey, nggak ada Romagnoli, iya. Garu ya. Iya, betul. Kalau Romagnoli enggak. Pas dong gue jadi pengamat, itu bener ya? Bener ya? Kalau Casey ya, kalau Casey kelihatan banget ngaruhnya. Karena ya kita ngelihat Udinese ini kan pemainnya bulldozer semua nih. Iya. Kuat-kuat semua gitu ya. Iya bener, ngerebut bola. Ya mohon maaf gitu, istilahnya pemain kulit hitamnya banyak. Artinya pemain-pemain bertenaga, berstamina kuat, dalam adu duel tuh bagus gitu. Dan itu terbukti merepotkan Milan kemarin. 2 gol nggak penting. Bener nggak sih? Kenapa? 2 golnya nggak penting kebobolannya. Iya, terlalu gampang. Mungkin juga Milan juga kayaknya rasa percaya dirinya setelah menjadi juara mungkin meningkat gitu ya. Jadi kemarin barangkali di babak pertama tuh agak meremehkan gitu. Menit kedua udah langsung kebobolan dari sepak pojok loh. Udah lama kita nggak melihat Milan dulu memang menjadi penyakit nih gol dari sepak pojok. Tapi kan waktu musim kemarin terutama di pekan-pekan terakhir udah nggak terlihat lagi kelemahan itu. Tapi sekarang balik lagi nih. Mungkin ada kemungkinan seperti itu, terlalu jemawa, terlalu pede gitu ya barangkali ya. Tapi yang gue cermatin sih Casey ini. Ini makanya kalau gue anggap masih kurang nih Milan nih untuk belanja pemain ya. Makanya dulu masih mengincar Renato Sanchez. Kemudian kita belum tahu nih apakah Tommaso Pobega bisa main di situ. Lo pemain mana tuh ya? Anton Torino. Oh, Anton Torino. Pemain Milan juga, akademi Milan yang kemarin dipinjemin ke Torino. Kita belum melihat dia apakah bisa main di situ. Yasin Adli juga belum dicoba. Kayak agak ragu gitu kalau misalnya Radek Krunic yang main di situ gitu ya. Mohon maaf gitu ya. Kemudian antara Benacer dan Tonali. Ini kan dua yang digadang-gadang striker utamanya Tonali dan Benacer. Tapi dua ini apakah bisa sebagus antara Tonali dan Casey kayak musim lalu? Enggak. Ini dua pemain ini tipikal teknikal semua gitu loh. Pemain bagus, pemain fantasinya bagus gitu ya. Nggak ada yang otot. Nggak ada yang duel, yang bener-bener duel tuh nggak ada gitu. Tonali itu kalau gue lihat kalau nggak main gitu ya, dia tuh kayak anak anak baik-baik, kayak kacamata. Iya. Begitu lapangan bengal banget, kayak Hadi Gunawan ya. Keras gitu mainnya maksud gua. Terus gimana? Milan. Milan ya kebetulan ya kemarin pekan pertama main di kandang sendiri Stadion San Siro, biar gimana pun di hadapan puluhan ribu penonton Juara untuk bertahan. juara bertahan juga untuk mendukung mereka, apalagi lawannya juga Udinese, walaupun maksudnya tetap tim bagus tapi kan belum belum sekaliber tim-tim seperti Inter, Juventus atau misalkan seperti itu. Jadi memang
kebetulan banget mereka main di apa namanya di kandang sendiri. Dan saat itu Rebic juga maksudnya sebagai pemain sebelum nggak bukan baru-baru banget juga di Italia kan, maksudnya juga punya pengalaman bagus dan memiliki apa namanya satu posisi yang sangat bagus juga sebagai nomor 9. Dia bisa menempatkan apa namanya posisinya atau dirinya di depan gawang apa di depan permainan Milan yang cukup bagus. Jadi memang sangat beruntung sebenarnya Milan memiliki pemain seperti Rebic ini. Oke, berarti Milan menang tapi dengan banyak catatan ya. Ya, Catatannya betul, banyak nih, betul. belum meyakinkan. Belum Kalau lah. Inter tuh nyaris kalah malah. Inter Milan bagaimana? Lukaku datang cetak gol sih, tapi secara keseluruhan permainan mereka parah sih. Ya gimana ya, maksudnya memang hampir nggak dapat poin 3 sebetulnya. Ya. Tapi biar bagaimanapun Lukaku kan bukan pemain yang baru juga di Liga Italia. Ya. Dia sudah cukup lama juga untuk beradaptasi walaupun sempat main di luar Italia di Inggris. Tapi kan itu juga mendapatkan satu pengalaman yang cukup bagus juga. Dan kembali lagi ke Liga Italia, tentu juga dia mendapatkan bekal yang cukup bagus juga saat main di Premier League yang cukup keras, dia cukup Ya. bertenaga, kembali lagi ke Inter dan dia sudah melakukan adaptasi yang cukup bagus dan melakukan satu debut yang cukup bagus juga di situ. Gua rasa sih bukan sesuatu yang aneh lah untuk Lukaku untuk bisa berkembang lagi di Inter Di seperti Inggris itu. dia nggak dipakai soalnya, dia balik lagi. Walaupun nggak dipakai tapi dia memiliki pengalaman juga lah di situ di kompetisi yang cukup bertenaga di Inggris seperti itu. Ya kalau lu gimana lihat Inter? Iya, kalau gue sih selalu berkeyakinan begini ya. Kalau tim main jelek tapi menang, itu tanda-tanda tim bisa jadi juara. Jangan Gitu. dong. Itu lama banget tuh. Itu filosofi Italia tuh. Itu enak nih, deg-degan gua. Itu filosofi Italia loh. Nah, bener. iya. iya. Dari dulu begitu. Kalau tim udah mainnya jelek gitu ya, mainnya jelek, tapi ternyata bisa menang. Apalagi kayak Inter kemarin di menit-menit terakhir, itu efeknya ke tim sendiri tuh luar biasa gitu. Ke psikologis mereka. Coba bayangin deh. Kemarin Milanisti sama Juventini udah siap-siap Iya, ngebully. siap-siap ngebully Iya, berapa pasti. orang tuh. Tapi terus kebobolan dihapus, sialan dihapus. Itu ini banget, pas banget sama filosofi Italia bener. Asli. Nggak diyakin Itu. menang tapi menang. Iya. Itu. Nah, itu. Makanya sangat ini ya, sangat senang si Simone Inzaghi pelatihnya. Kayak menang-menang meyakinkan gitu loh Iya, iya. reaksinya. Tapi itu wajar karena ya selama 90 menit gitu hampir aja 3 Iya. poin lepas gitu. Tapi ternyata bahkan pakai perut kan Betul. ngegolinnya. Yang penting gol. Yang penting gol. Penting gol. Itu kalau Nah, di Ini beda sama Inter sama Milan. Juve pede banget. ya. Orang nggak nyangka dia cetak 3 gol. Bahkan Iya, Juventus iya, ini iya. luar biasa bisa 3 gol. Mereka Iya. satu lawan udah bagus kan. Nah, lu lihat Juve pengaruhnya besar. Angel Di Maria. Angel Maria udah sebelum tadi kita udah ngomong nih ya di awal-awal nih sebelum Ya. ketemu nih kita ngomong tadi nih. Biar gimana pun Angel Maria itu orang Argentina. Argentina sama Italia itu ada hubungan Ya. persaudaraan yang cukup Kulturalnya bagus kuat. lah. Dybala juga dengan Roma dong. Iya, benar. Tapi maksud gua, dalam sejarahnya pemain-pemain Argentina itu selalu punya hubungan darah dengan orang Italia. Iya, Makanya iya. ada satu klub di mana di Argentina, Boca Juniors, julukannya aja Xeneize. Orang Genoa, orang pelabuhan Italia. Jadi memang kalau orang-orang Argentina, khususnya misalnya Angel Maria main di Juventus, terus langsung bisa beradaptasi, nggak aneh. Karena banyak sekali pemain-pemain Argentina yang sukses di Italia. Ya, Kita nggak usah betul, sebutin betul. yang dulu-dulu ya, misalnya Maradona atau siapa. Ya. Pokoknya Angel Maria langsung bisa perform di Juventus dan bisa mencetak gol. Sebetulnya nggak telak-telak banget golnya ya. Itu Ya. sebenarnya gol yang tidak terlalu telak, tapi memang agak parabol, kipernya susah. Iya, iya, iya. Ya. Nah ini membuktikan bahwa memang pemain Argentina selalu bisa beradaptasi dengan cepat di Italia. Walaupun begitu, kita harus paham juga bahwa sepak bola sekarang di Italia khususnya sekarang bukan sepak bola tahun 80 di mana misalnya pemain-pemain luar yang main di Italia adaptasinya tuh lama karena memang sangat sulit ya bermain dengan prinsip atau filosofi sepak bola Italia yang ortodoks atau konservatif seperti tahun 80-an. Kan sepak bola sekarang tuh sudah hampir sama semuanya secara konsep atau filosofi itu hampir sama. Yang membedakan cuma karakter pemainnya aja kan. Itu yang membedakan. Jadi bagaimana sebetulnya bukan hanya Angel Maria ya. Sebetulnya banyak pemain lain masuk Italia sekarang lebih gampang karena memang itu tadi permainan sepak bola sekarang hampir sama. Itu menurut gue Ya, sih. gue masih ingat di atas kertas episode lalu yang kita bahas Italia, lu bilang Juve masih pole position ya, Oh iya. juara. Nah, lu lihat permainan sudah memuaskan belum Juve di pekan pertama? Sebetulnya ini masih terlalu maksudnya terlalu cepat kalau untuk bisa memprediksi mereka langsung ke jalur yang sangat cepat untuk menjadi juara. Tapi setidaknya kalau kita ngelihat di pekan pertama memang sudah kelihatan lah bahwa bentuk permainan yang diinginkan pelatih di sini di tim Italia di tim Juventus saat ini memang sudah agak
terlihat lah untuk bisa meneruskan mereka ke jalur yang cukup benar. Ya, pekan ketiga nanti ketemu Roma baru kita lihat. Bagus kan di Juve. Di Maria cedera lagi. Iya, itu dia. Pas banget ini kan. Gimana? Iya, jadi Dybala nggak ketemu temennya ya. Lu tuh dan Juve gimana, Fit? Kalau gue sendiri agak mengejutkan gitu kemenangan dominan ini, karena dari tim-tim besar itu kalau gue lihat dari jadwalnya ya, yang paling mungkin tersandung sebetulnya menurut pendapat gue Juve. Juventus. Karena Sassuolo Lawannya Sassuolo, dan Juventus masuk ke pertandingan itu dengan banyak pemain yang cedera gitu, banyak yang absen gitu. Tapi ternyata mereka tampilnya seperti itu, menang meyakinkan seperti itu. Ya sekarang euforianya balik lagi nih Juventus nih dengan start yang bagus begitu, di jajak pendapat yang baru ya, paling baru di Tutto Mercato. Juve nomor 2 loh, diunggulkan jadi juara sama Milan? supporter. Bukan Milan ya? Bukan Milan. Inter nomor 1, Juve nomor 2, Roma nomor 3. Oh iya dong, Milan jelas nomor itu. 4. Pinter itu yang bikin. Iya, jelas. Fix. Tapi tipis-tipis ya, angkanya Terlalu tipis-tipis. dini. Nggak apa-apa. Tapi start yang bagus ini jelas ini ya. Pernikahan juga dini, bro. Masa? Prediksi nggak boleh dini ya kan? Iya. Sangat bagus ya, start yang sangat bagus buat Juventus. Ini yang dibutuhkan sama Juventus kalau mereka mau bicara banyak di Liga Italia musim ini. Pembeliannya tepat. Ya tepat. Kita udah bahas ya kalau Di Backnya kalau menurut Maria, gua Bremer ya. Bremer bagus. Oke. Kita udah ngelihat lah di Torino dia inilah ngelawan siapa pemain-pemain striker-striker terbaik di Liga Italia, dia bisa ngatasin kok si Bremer nih waktu main di Torino loh. Sekarang kalau dia main Juventus harusnya kan lebih meningkat lagi nih levelnya nih. Ya, sekarang gua akan counter kalian. Kalian waktu itu tidak menyangka Napoli ya. Jujur kan waktu pertama kita episode Tidak berikutnya. terlalu menotis. Ya. Betul, betul. Napoli justru mengejutkan nih. Kehilangan Mertens, kehilangan Kalau balik Iya, Koulibaly. Koulibaly sama Insigne. kehilangan Insigne. Insigne. Menang 5-2. Iya, ini juga salah satu yang agak mengejutkan. Apalagi Hellas Verona kan lawannya kan. Musim kemarin Hellas Verona peringkat hampir lolos ke kompetisi antar klub Eropa. Jadi memang cukup mengejutkan gitu ya penampilan dari Napoli. Cuman nanti kita lihat nih. Gua sih masih nggak yakin gitu dengan kelanjutannya gimana nih? Konsisten apa Konsisten enggak? atau Gitu. enggak? Iya, karena ya ini maraton gitu ya, bukan sprint kompetisi yang 38 pekan. Kita belum tahu nih nanti apakah Napoli bisa menemukan lagi penampilan seperti itu. Ini kalau kita lihat ya ujiannya masih panjang gitu. Karena ini tim yang benar-benar baru sih kalau gue bilang. Ini identitasnya mutlak hilang gitu setelah Koulibaly, setelah Insigne nggak ada tuh, sekarang identitasnya baru gitu loh si Napoli ini. Kita belum lihat apakah nanti ya mungkin kita lihat 6 pekan pertama deh, dia bisa nggak gitu, bisa terus Konsisten seperti ya. itu, konsisten seperti itu. Gimana, Di? Ya 5-2 di kandang lawan itu bukan kemenangan mudah ya. Maksudnya biar bagaimanapun Napoli kan tim tradisional di Italia. Tentu mereka membawa satu aura tersendiri untuk bisa tetap eksis. Dan ini gua rasa ya benar seperti kata Wiwit ya, mungkin 5-6 pekan ke depan kita akan lihat bagaimana konsistensi mereka untuk mempertahankan performa mereka yang bagus. Tapi bagaimanapun menang 5-2 di kandang lawan di Liga Italia itu bukan hal yang mudah. Itu suatu prestasi atau pencapaian permainan yang cukup baik untuk Liga Italia, menurut gue seperti itu. Menang 5-2 di kandang lawan lah. Menang 1-0 di kandang lawan. Siapa itu? Roma lah. Salernitana, tim yang bagus. Ya kan bagus persiapannya menurut fans mereka. Menurut fans mereka bagus nih. Roma menang 1-0 nih. Nah, ini gue pengen dia soalnya gak suka banget sama Roma. Gue pengen tahu jawaban lo. Gue bukan gak suka Roma ya. Maksud gue tuh sebenarnya paling antipati dengan pelatih Mourinho ya. Karena menurut gue dia tuh terlalu pragmatis untuk melatih. Yang penting menang. Ingat saat dia melatih Inter atau melatih segala macam. Sampai sekarang lihat aja pencapaian Jose Mourinho apa sih? Wah, banyak trofinya. Setelah itu maksudnya Tolong ya tulis trofi Jose Mourinho. setelah champion yang di Porto atau misalnya di Inter Milan, setelah dia melatih Madrid atau gagal terus. Dan mungkin di Roma kemarin juga maksudnya nggak langsung juara juga ya. Dan kemenangan menurut gua di atas Salernitana 1-0 di kandang lawan, memang menurut gua sih tetap ya gua harus akuin ini kemenangan yang cukup penting buat AS Roma, tapi tetap saja belum ya. Maksudnya Dybala pun menurut gua memang pemain bintang, tapi ya buktinya bintangnya ya bukan bintang yang terlalu menonjol-nonjol banget gitu loh. Belum kelihatan, bro. Belum kelihatan. Nanti udah cetak gol berturut-turut baru kelihatan. Levelnya belum tetap seperti Angel Maria atau misalkan kayak Messi atau Neymar. Memang pemain bagus, tapi belum terlalu berpengaruh banget di Roma untuk Dybala. Tapi kemenangan 1-0 tetap gua harus apresiasi ya buat Jose Mourinho dan AS Roma, setidaknya untuk bisa mempertahankan jalur mereka ya di mungkin 4 besar. 2 besar. Di 4 besar atau 5 besar ya, seperti itu. Lalu Kayak gitu perbedaan ya. nih. Tadi Hadi bilang nggak meyakinkan Dybala ya. Tapi kalau menurut gua ya, Dybala tuh kemarin
ngasih satu formasi yang berbeda. Ya, Jadi ya, ya. di depan Tammy Abraham pasti, Ya. di kiri Dybala, di kanan Zaniolo, di Ya. belakang Pellegrini. Ini enak banget mainnya. Jadi Pellegrini justru bermain di posisi Ya. Belum ketemu central ya? midfielder. Belum ketemu Iya. temannya. Ya, Kalau betul-betul gue bilang sih Dybala bagus sih mainnya. Ini ya, walaupun dia tidak mencetak gol, tidak kontribusi ininya realnya nggak ada gitu, golnya gitu nggak ada. Tapi secara fungsinya buat tim kelihatan sih kemarin. Bagaimana pemain-pemain Roma yang lain cukup percaya diri ngasih bola ke Dybala. Dybala juga cukup pede gitu ya, dengan dia tahu kemampuan dia kayak apa gitu ya, selama di Palermo, Juventus kayak apa. Kemudian dia ya bisa mengekspresikan dirinya dengan cukup baik gitu. Bahkan dia sempat jadi false nine ya di Betul. menit-menit terakhir ya. Ya. Cuma udah kecapean waktu itu diganti akhirnya. Jadi ya potensinya ada nih si Dybala nih. Penampilannya bagus kalau menurut gua. Dan media-media Italia juga memberikan rapor yang lumayan lah. Ya. Yang paling jelek 6 gitu. 6 Ya. itu udah standar lah, udah bagus lah kalau untuk seorang pemain, apalagi pemain baru gitu ya. Jadi ini kalau gua lihat sih ya Roma ini sebuah start yang bagus, dan gua masih bertahan dengan, kalau gua sepak bola pragmatis nggak ada masalah gitu. Itu Misalnya malaikat datang gitu ngasih tahu Malaikat lu lu sepanjang musim ini cuma bisa menang 1-0, tapi Iya. lu menang 30 kali. Mau gua. 1-0, gua langsung salaman. Mau gua. Nih Belum ketemu tim besar. Iya. Nanti itu. Itu kayak bandar judi ya. Lu mau kalah nggak? Lu menang nggak? Kasih duit langsung ya kan? Mau gua. Kita kan dulu Calciopoli ya, Calciopoli. Belum ketemu tim gede. Belum, nanti sabar. Makanya gue belum ngegas. Kalau ketemu Juve yang menang baru gue Itu ngegas. maksudnya. Tenang Romanisti, ada gue di sini, tenang, aman. Terus Zaniolo, ya, ya. itu kelihatan jadi apa? Mainnya nggak egois. Ini penting banget. Kayaknya hadir satu pemain bintang, dia rada egonya turun. Ya harus diperankan seperti itu ya, karena memang kalau ambil lagi kalau misalnya gue ya pelatih ya, untuk melihat pemain-pemain seperti itu, misalkan apa yang berkembang sekarang nih, misalkan kayak kasusnya apa namanya di PSG Mbappe yang orang menjadi Iya. apa namanya terlalu dianggap satu orang yang bisa raja kecil untuk Iya, mengatur iya, segalanya. iya, Itu benar, memang benar. agak menyulitkan. Jadi menurut gue memang untuk tim yang agak bisa sukses memang harus bisa meredam itu semua. Kalau enggak ya selesai sudahlah. Betul, Mbappe harus pindah ke Madrid harusnya. Jangan di PSG. Masalah kita ngomong Itali nih ya. Oke, kita bahas tadi pemain-pemain yang sukses ya. Gua nggak usah Iya. bahas tim lain ya. Iya, Itu kan udah cukup kan? Lazio nggak usah ya. Udahlah. Kan udah dia nyaris menang, nyaris kalah. Nah, Lazio nggak usah lah. Apa namanya pemain yang datang debutan sukses? Menurut lo siapa di Liga Italia kali ini? Ya Maria kalau debutan mah. Iya, Di Maria. Jadi dia datang langsung bisa cetak gol, bisa beri Satu kontribusi yang pas lah di Juventus. Menurut gue ya kalau dibilang memang debutan Liga Italia yang disebut debutan ya Angelo Di Maria. Di Maria ya. Ya. Fit? Iya, sama sih yang paling meyakinkan debutan, kalau benar-benar debutan gitu ya Di Maria. Ya mungkin ada Lukaku di Inter yang balik lagi. Langsung cetak gol. Tapi kan kita udah pernah lihat lah Lukaku sebelum dia balik Ya. ke Chelsea ya. Dia memang pernah jadi top scorer, kemudian dia memang habitatnya memang kayaknya sih cocoknya di Liga Italia gitu. Jadi Liga ya. dia kayaknya balik ke tempat yang dimana dia paling nyaman bermain lah. Lukaku Seharusnya ini. ada ya. Betul. Tapi kalau Di Maria kayaknya lebih kelihatan perannya dibanding Lukaku ya. Iya, Buat Juve ya. Sebelum cedera itu kelihatan banget sih. Di Maria ini bisa memberikan warna baru gitu ya terhadap permainan Juventus. Apalagi kita udah bahas di episode sebelum bagaimana kalau misalnya ada Chiesa di situ. Ada Pogba juga. Ada Chiesa, Di Maria, Vlahovic. Itu Iya. betapa mengerikannya di atas kertas Juventus gitu ya di lini depannya. Tapi hanya di atas kertas. Iya, kan ini di atas kertas iya, namanya. iya. Iya, betul. Hanya di atas kertas. Kenyataannya belum tentu sama ya Juventus ini. Sabar, masih panjang. Nah, satu lagi pemain yang apa? Keparat. Sama? Vica Kafar. Susah namanya. Kvaratskhelia. Kvicha Kvaratskhelia. Saya bacanya? Kvicha Kvaratskhelia. Ya, Kvaratskhelia. Lah, Susah itu. banget ah. Pemain Georgia dari Pemain Napoli ya. Ya, ini juga langsung memberikan Langsung, satu iya. warna baru. Ya, ini pemain yang cukup menjanjikan juga ya. Langsung jadi starter, Ya. langsung cetak gol, dan ini mungkin sebuah penemuan bagus Setuju. buat Napoli, karena ini pemain kayaknya nggak ada di radar tim-tim besar gitu ya. 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 Kitanya baru tahu ya. Kita aja baru tahu Ini nih. siapa Ini nih? siapa nih? Namanya susah banget. Nanti gua janji ya pemain Napoli ya. Gua akan belajar bacanya. Kvicha Kvaratskhelia. Susah. Celia. Bung Ahai nih, kadang-kadang jago banget.
Kuicha Kvaratskhelia. Lu kan pemain Thailand, pemain Vietnam, Laos, lu hafal kan? Gimana bacanya coba nih? Itu tadi Kuicha Kvaratskhelia. Nah, itulah pokoknya ya. Pokoknya V itu dibacanya W. Nah, itulah oke. Tapi kalau ada nama dia lu baca ya. Susah banget. Ya, kalau dari nama lain ada nggak dari 3 nama yang kita bahas? Yang dia AC Milan juga gitu. Si Charles de Ketelaere. Udah main kemarin ya? Main, tapi cuma 15 menit ya. Cuma 15 menit tapi menjanjikan sih kalau kita lihat. Ya, dia memperlihatkan apa yang membuat hype terhadap dia tuh begitu besar gitu. Gaya mainnya, kemudian operannya. Dia juga nyetak gol, cuma offside waktu itu. Jadi dianulir. Jadi ini penampilan 15 menit, 10 menit ini cukup menjanjikan sebetulnya buat AC Milan. Dan kita ya wajar lah kalau dia misalnya main sebentar gitu ya, karena dia kan juga bergabungnya terlambat gitu bersama tim. Jadi ya siapa tahu dengan berjalannya waktu dia akan bisa mendapatkan menit bermain yang lebih banyak. Ya, terus ada juga kasus Liga Italia, wasitnya kurang bagus, VAR-nya juga nggak berfungsi. Kemarin banyak kontroversial. Apakah memang ini jualan? Ataukah memang ini kesalahan menurut lo? Gini ya, Ada beberapa kasus soalnya. Soalnya biar bagaimanapun, mau apapun dipakai pasti ada kontroversial. Itu pastilah. Ya. Maksudnya namanya sebuah keputusan. Ya. Sebetulnya kan VAR itu kan hanya membantu juga. Keputusan orangnya juga kan? Iya, keputusan Ya. terakhir ya tetap aja si wasit-wasit itu juga. Maksudnya di VAR itu kan ada wasit juga, orang juga, walaupun pakai mesin ya, kecuali yang mengenai gol lewatin garis itu memang atau offside itu memang lebih detail lebih detail. Ya. Tapi yang tetap aja membutuhkan satu penilaian dari wasit tetap akan menjadi satu kontroversial karena orang-orang juga biar gimana pun walaupun itu pakai VAR seperti itu kalau menurut gua. Betul. Ya, mungkin salah satu contohnya di pertandingan AC Milan lawan Udinese ya. Itu gol pertamanya Milan itu bisa dibilang kontroversial, bisa diperdebatkan gitu, penalti kan. Ya. Karena Davide Calabria waktu dilanggar, betul dia kakinya kena tendang gitu, kena tendang lawan. Tapi dia nggak dalam posisi akan menembak bola itu jadi gol gitu. Karena dia napaknya pakai telapak gitu, nggak kena total gitu bolanya. Kayaknya kalau misalnya nggak dilanggar pun itu nggak akan gol gitu. Tapi kan wasit udah ngelihat monitor VAR. Ya kembali lagi saya setuju yang dibilang Ngadi, akhirnya ke wasitnya lagi. Bagaimana dia memutuskan kondisi itu? Karena dia udah ngelihat monitor VAR nih dan dia memutuskan penalti. Dan ya akhirnya memang terjadi penalti dan akhirnya kembali ke wasit sebetulnya. Ya fungsi VAR itu kan sebetulnya cuma membantu. Sebetulnya tujuan utamanya membantu wasit untuk mempermudah dia, membuat dia semakin benar membuat keputusan gitu ya. Tapi ya sekarang VAR udah dipakai, wasit ternyata setelah melihat itu mengeluarkan keputusan seperti itu ya pasti ada yang kontroversi. Dari Milan pasti terima, senang. Dari Udinese Lawannya pasti. Itu lebih sohi loh, karena udah berapa kali ngeliat kan? Iya. Udah dilihat wasit lagi itu, berarti udah sohi itu. Iya. Beda apa Liga Indonesia ya? Kemarin penalti, kipernya maju. Kok diulang? Oke, gue setuju. Kedua, maju lagi. Tapi gol. Lagi mana nih gue bilang? Ya, itu susah. Kalau sebelum gue menurut saya harusnya diulang lagi. Ulang lagi kan? Nggak boleh maju. Bukan ulangnya itu. Jadi ada pemain yang Persib kalau nggak salah itu maju. Si Maklok itu sebenarnya harus diulang. Tapi kalau misalkan si kiper dia yang maju itu nggak diulang karena dia yang salah dan bolanya masuk, kecuali bolanya nggak masuk baru diulang. Nah itu kayak gitu. Harusnya lebih detail ya. Ya. Harusnya pakai VAR emang Liga Indonesia ya. Susah. Nanti kita panggil LB lagi. Iya. Oke, kembali ke pemain Georgia tadi gue lupa. Ada pemain Georgia. Dulu kakak Kalatse. Nah bacain. Balik lagi. Kuicha Kvaratskhelia. Itu Kuicha pokoknya. Kvaratskhelia. Menurut lo apakah ini bisa jadi satu hal positif ya untuk tim nasional Ini Georgia? catatan menarik loh buat gua. Ini pemain yang Wiwi tadi bilang nggak kedengeran siapa nih orang tiba-tiba langsung menunjukkan satu performa yang baik dan mencetak gol. Wah itu menurut gua satu catatan yang cukup bagus ya di Liga Italia. Dan Liga ini kan termasuk yang liga yang agak keras ya. Liga agak keras. Jadi dia bisa mencetak gol ini catatan yang bagus buat dia. Ya, Dan ini semoga dia bisa menunjukkan berkembang ya. Iya, Kayak bisa kakak berkembang. Kalatse. Biasanya kalau sekali muncul, startnya bagus. Musim pertama tuh dia nggak kebaca permainannya sama lawan. Biasanya begitu. Dan musim pertama itu dia jangan-jangan bisa sukses terus gitu. Murah Nanti kali ya. Tantangannya tuh musim kedua biasanya. Karena musim kedua Udah kebaca. orang udah tahu nih bahaya nih. Ini cara-cara matiinnya begini gitu. Bisa jadi 10 pertandingan kemudian udah kebaca lagi. Nah, bisa jadi. Kalau bisa cepat jadi. ya kan. Oke, itu di Giornata pertama. Tentunya kita akan melihat di Giornata kedua nanti Serie A Liga Italia. Memang beberapa pertandingan Torino lawan Lazio, Inter lawan Spezia, Napoli lawan Monza, Atalanta versus AC Milan. Wah, rame nih.
Roma, Cremonese yang menang 4-0. Sampdoria, Juve. Oke, Atalanta, AC Milan. Bro Adi, AC Milan Menang tetap nggak nih, lah. Milan? AC Milan tetap menang. Atalanta kuda hitam loh. Ya, walaupun kuda hitam tapi melihat penampilan AC Milan di Giornata pertama yang cukup meyakinkan menurut gua sih 3 poin. 3 poin menurut gua. Di kandang lawan lagi? Iya, kandang lawan lagi menurut gua sih. Ngeri. Iya. Boy. Wit, lu pasti 3 poin, Wit. Gua utar aja lu udah senyum duluan. 1 Senyum poin dah. aja lah. Kita merendah dulu ini. Atalanta bahaya soalnya. 1 poin aja. Serius tuh 1 poin. Atalanta udah banyak ditinggal pemain loh. Tapi ya kita lihat pertandingan pertama menang juga tuh dia. Del Piero ya. Iya. Gasperini oke ya. Bahaya nih, selalu bahaya gitu. Waktu musim kemarin aja deh, itu gua ngeri banget sebetulnya. Waktu Milan di pekan ke-37 ya, ketemu Atalanta. Itu kan main di kandang sendiri tuh. Oke, Itu kalau bahaya kalau menurut gua, karena kalau misalnya waktu itu seri atau kalah, wah bisa disalip Inter waktu itu dalam perburuan juara. Tapi untungnya menang gitu, yang si Theo Hernandez bikin gol bagus dikasih. banget. Ya, menang Milan. Atalanta tuh tim yang kalau menurut gue masih berbahaya. Apalagi ini di awal musim. Kalau musim kemarin mungkin mereka udah kehabisan semangat gitu ya. Mereka udah ya lolos ke Eropa udah nggak mungkin. Kecapean soalnya. Kecapean. Udah nggak ada yang dikejar lagi Ya, gitu ya. loh. Degradasi nggak Ya. bakal degradasi. Lolos kompetisi Eropa juga susah gitu. Udah relax gitu mainnya Atalanta. Tapi di awal musim baru di pekan kedua lagi hot-hotnya nih Atalanta nih. Gua agak khawatir juga nih dengan Atalanta nih. Ini tim yang lawan yang berbahaya buat AC Milan di pekan kedua sih. Sebagai Milanisti lu hanya seri. Minimal seri. Minimal seri. Mau juara ini. Gimana ketemu Juve, ketemu itu takut duluan, Wit. Ya. Terus pertandingan yang menarik lagi menurut gua adalah bagaimana Juventus ya. Ini kita akan lihat Juve apakah bisa lolos dari lawan berikutnya, lawan Sampdoria. Sampdoria ini banyak pemain baru juga yang mengejutkan juga musim ini. Kalau sebetulnya pertandingan kemarin ya di zona pertama Juventus menang 3-0, cukup meyakinkan. Menurut gua sih besok nih Juventus harus hati-hati dengan Tanpa Angel Di Maria loh. Iya, makanya tanpa Angel Di Maria. Makanya menurut gua ya poin 1 buat Juventus di kandang Luigi Ferrari menurut gua suatu poin yang cukup pantas lah buat Juventus. Ya, setuju gua. Gua Sampdoria bisa nahan seri Juve udah bagus banget nih. Iya. Tapi menang sih kayaknya sih Juventus. Menang Juventus. Ini anginnya lagi enak nih dia nih. Jadi walaupun tanpa Di Maria kayaknya sih kekuatan mereka masih ini. Masih lebih bagus daripada Sampdoria kalau gue Angin bilang. tuh, gue gini, kalau di Indonesia, wasit masuk angin, tuh gue udah negatif nih. Gue rasanya Juventus masuk anginnya nih, gue maksud apa nih? Sedang di atas angin. Oh, di atas gitu. angin. Dengan start yang bagus, itu mental Gitu. pemain pasti lagi tinggi-tingginya gitu ya, lagi percaya dirinya, dan Sampdoria kalau gue bilang sih masih belum lah memiliki kekuatan untuk bisa menahan Juventus. Jadi mungkin 3 poin lagi nih buat Juventus kalau gue ya. Juventus 3 poin ya. Napoli udah bahas karena Napoli menang 5-2 nih. Ya. Capolista soalnya, jadi gue harus bahas. Dia lawan Monza, bagaimana? Borahai. Ya melihat kemenangan yang agak cukup meyakinkan ya di kandang lawan kemarin 5-2. Menurut gua sih kemenangan 3 poin lagi buat mengungkap Napoli di kandang sendiri di zona itu menurut gua harga yang sangat pantas lah menurut gua. Main di kandang apalagi Main di ya? kandang lawan, main di kandang sendiri. Setuju. Nah. Setuju aja. Setuju. Menang 3 poin nih. 3 poin. 3 poin 3 Napoli. poin ya. Iya. Oke, Roma. Enak banget nih. Cremonese, satu tim debutan atau promosi. Ya, kalau saat ini gue agak mengakui lah. Soalnya di kandang sendiri nih. Di kandang sendiri. Jadi menurut gue sih kemenangan kemarin Roma 1-0. Walaupun dengan angka tipis ya lawan tim yang maksud gue sih walaupun dibilang bagus tetap aja menurut gue sih biasa-biasa aja. Dan maksud gue sekarang dia main di kandang sendiri. Ya oke lah 3 poin Cremonese. 1-0 lebih? Lebih ya? 1-0 aja. Ya elah. Jose Mourinho ngomong loh waktu di press con. Iya. Saya senang 1-0, tapi harusnya tim saya bisa menang 3. Biasa omongan dia Ya, mah di emang mana-mana. gitu. Jong Pepes begitu dia. Tapi yang penting 3 poin ya. Iya, dia bilang kan 3 poin. Coba aja deh. Bisa lebih dari 1-0 nih. Lebih. Bisa lebih. Yakin? Kenapa lu Bisa bilang? 3-4 mungkin. Wah, gitu Ya lu dong. gimana? Yakin kan lu Roma besok menang? Oh, 3-0. Kalau gue udah bilang tadi. 3-0. Di atas 3-0. Oh, di atas 3-0. Ya, kalau 4-0 bagus, 3-0 dah cukup bersyukur gua. Iya, kayaknya lebih dari 1 sih ini Oke. menangnya. Well, jadi kalau di Serie A Giornata kedua tidak banyak kejutan ya. Ya. Belum ada big match soalnya. Hanya Betul, saja betul. Atalanta AC Milan. Ini kalau Atalanta menang baru kejutan. Mungkin itu. Ini pekan kedua hampir sama dengan pekan pertama menurut gua garisnya udah hampir Iya, kepisah. Ya, Tapi ya bisa salah. Kan tadi gue bilang, gue sebetulnya menganggap Juventus Sassuolo di pekan pertama itu yang paling mungkin tim besar Ya. tersandung. Nah ini kan gue bilang Atalanta sama Milan yang kemungkinan
ada batu sandungan buat tim juara bertahan, tapi ya Kan namanya di kita atas nggak tahu. kertas. Namanya di atas Kita kertas. boleh prediksi di atas kertas Iya. semuanya bisa berbeda ya kan. Betul. Nah kalau melihat satu lagi, mau melihat adaptasi tim, lo lihat apakah di musim ini rada sulit adaptasi tim-tim besar atau apa pemain-pemain baru yang hadir? Menurut gue malah tim-tim besar sekarang bisa meramu pemain-pemain barunya agak lebih baik loh. Maksudnya mereka cepat untuk bisa melakukan satu pemain-pemain baru itu dengan Ya, adaptasinya. benar. Itu lebih cepat. Ya menurut gue sih nggak terlalu banyak masalah untuk pemain-pemain baru di tim-tim besar saat ini. Nah, Wit? Iya, sebagian besar tim, terutama yang tim besar ya, udah mengamankan pemain-pemain incaran mereka di awal bursa transfer dan itu sangat membantu kalau menurut gue ya. Ya paling mungkin yang paling telat AC Milan lah si CDK itu yang terlambat bergabung gitu ya, agak alot gitu negosiasi. Tapi kita bisa melihat Lukaku di Inter, Mkhitaryan di Inter, Ya. Juve dengan Di Maria dan Pogba, kemudian Roma juga gitu ya, mungkin Dybala yang agak mepet gitu ya. Tapi kan kita bisa memperkirakan bahwa di sisa bursa transfer ini nggak banyak gitu, nggak banyak lagi transfer-transfer penting yang Masih akan akhir dilakukan. Agustus kan? Iya, sampai akhir Agustus. Artinya hampir semua tim ini sebetulnya sudah mengamankan target-target utama mereka gitu. Dan itu sangat membantu ketika ini kompetisi udah jalan gitu. Artinya mereka udah lama bergabung dengan tim. Ya kayak pemain barunya Napoli deh. Itu kan dari bulan pertengahan Juli dia bergabung. Iya. Lagi Dybala juga nggak terlalu banyak adaptasi sebetulnya walaupun main di Roma kan mainnya di Itali juga. Iya, Setidaknya betul. budaya sepak bolanya Betul. hampir sama lah. Dia harus adaptasi dengan bagaimana kemeriahan ada di Olimpico Stadium. Ya mungkin Beda sama ya, Turin Stadium beda. Kalau Turin kan mungkin aura juaranya lebih besar. Itu maksud gua. Ekspektasi di Olimpico lebih besar. Kayak gua. Ayo dong menang. Kalau Juve kan menang udah biasa. Kalau kalah, iya, aduh menang gitu. Nah, itu Tapi romanistik. harus ngerasain derby lawan Lazio lah. Kalau derby Turin, Kalau Lazio, kecil. ya kecil. Oh iya, sorry. Kalau Roma Lazio, Iya, iya. wow. Keringetan, bener, aduh. keringetan. Itu makanya setelah menang lawan Lazio juaranya kota Roma Oh bukan iya dong, itu udah biasa kalau itu. Itu udah biasa. Oke, tim yang jelek tapi tetap menang. Biasanya tanda-tanda tim yang mau juara. Wah. Apakah Inter itu loh, Anda? gue bilang tadi bukan Roma. Apakah itu tim Anda? Apakah itu Anda? Semoga tim gua. Baik, terima kasih sudah menyaksikan di atas kertas kali ini. Bro Hai, Bro Wit, terima kasih ya. Nanti kita ketemu Sama-sama, lagi Tio. di episode berikutnya. Tentunya Merdeka. kita terus harus mendukung Serie A Liga Italia. Karena ini seumuran-umuran kita pendukungnya. Orang-orang tua, udah 30 tahun ke bawah jarang. Makasih sudah menyaksikan di atas kertas. Sampai ketemu lagi di kesempatan Tiro Krosanot. Bye.